وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات segenap IKM Masjid Jami Al-Akhyar, jamaah sholat zuhur yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur, dalam sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua kegiatan kita bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman dan beragama Islam adalah mencintai beliau, dan itu bagian dari kewajiban yang harus kita lakukan. Karena kalau tidak kita lakukan, keselamatan kita tidak terjamin, dan bahkan kalau membenci Nabi Muhammad SAW, maka itu akan menjadi malapetaka bagi yang bersangkutan. Baik, kita masuk ke dalam satu ayat yang hendaknya kita semua mengetahui dan memahami ini. Dalam surat Yunus surat 10 ayat 58, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Di dalam ayat ini Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Jadi ayat ini Allah punya perintah kepada orang beriman yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW untuk bergembira atas dua hal. Hal pertama karunia, hal kedua rahmat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud karunia, apa yang dimaksud dengan rahmat? Maka mengutip dari kitab tafsir Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah, beliau mengutip pendapat sahabat yang pakar tafsir yaitu Ibnu Abbas, dan beliau menerjemahkan atau menafsirkan karunia Allah itu sebagai ilmu, ya. Karunia Allah itu sebagai ilmu, dan rahmat Allah itu mengutip surat Al-Anbiya ayat 107, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi surat Yunus surat 10 ayat 58 ini kalau diterjemahkan secara tafsirnya, maka kurang lebih katakanlah wahai Muhammad, hendaklah dengan ilmu dan kehadiranmu hendaklah mereka semua bergembira. Nah, jadi bukan hanya mencintai, Pak, tapi yang lebih basic dan dasar daripada itu, kita gembira, kita senang dengan kelahiran Nabi dan diutusnya Nabi, dan bahkan kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Baik, jelas ya, surat Yunus surat 10 di ayat 58, berarti ayat ini menurut Ibnu Abbas adalah perintah dari Allah untuk kita gembira atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ayat itu memiliki contoh di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 5101. Hadis ini tentang Abu Lahab, Pak. Oke.
Abu Lahab siapanya Nabi? Paman. Ya, karena Abu Lahab itu saudara daripada Sayyidina Abdullah, ayahnya baginda Rasulullah SAW. Nah, kita tahu Pak, dalam sejarah Arab jahiliyah itu kalau yang lahir bayi perempuan diapain Pak? Dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup. Nah, dalam surat At-Takwir, ya, itu kan Allah isyaratkan di dalam surat 81 At-Takwir di ayat 8 dan 9, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Nah, jadi memang ya pantas dinamakan jahiliyah ya, karena dia salah satu perilaku mereka adalah membunuh atau mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Itu Arab jahiliyah itu begitu. Karena mindset mereka itu ya perempuan nggak bisa menghasilkan uang gitu ya. Yang ada malah mereka menghabiskan uang gitu. Nah, maka ketika Abu Lahab tahu bahwa Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki, itu Abu Lahab girangnya luar biasa. Senangnya bukan main. Nah, kemudian kita balik lagi ke hadis Bukhari tadi 5101. Dalam kisah hadis ini, Abu Lahab itu punya budak Pak. Ada yang tahu nama budaknya Abu Lahab? Yang kemudian nanti pada awalnya menyusui Nabi pertama kali ketika Nabi baru lahir. Siapa nama budaknya? Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, ada sepeda nih Pak. Tadi di depan ada sepeda itu. Cuma saya nggak tahu punya siapa. Siapa namanya? Thuwaibah. Nah, ini. Nah, Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab. Ketika Aminah radhiyallahu anha sedang melakukan persalinan, Abu Lahab minta ke Thuwaibah untuk supaya Thuwaibah menemani persalinan Siti Aminah. Berarti kan yang tahu pertama kali bahwa yang lahir bayi ini adalah laki-laki siapa? Thuwaibah. Ya, maka di sini Thuwaibah fa'ardha'atin nabina. Thuwaibah langsung menyusui Nabi begitu Nabi lahir. Nah, kemudian setelah selesai menyusui Nabi, Thuwaibah memberikan kabar gembira ini kepada tuannya, yaitu Abu Lahab. Terus apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? A'taqaha. Si Thuwaibah ini kan berstatus budak Pak. Nah, oleh Abu Lahab, Thuwaibah dibebaskan. Tidak lagi menjadi budak, tetapi menjadi orang yang merdeka. Nah, di hadis ini disampaikan bahwa falamma mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab sudah meninggal dunia, uriyahu ba'du ahlihi bisyirri hibatin. Sebagian keluarganya itu bermimpi ketemu Abu Lahab Pak. Di dalam mimpi itu ya Abu Lahab di dalam mimpi itu keluarganya Abu Lahab yang ketika berjumpa dengan Abu Lahab di dalam mimpi tanya, "Malakita, apa yang kau dapatkan di alam barzah?" Abu Lahab bilang, "Lam alqa ba'dakum." Saya enggak dapat kemuliaan apa-apa. Ghairu anni suqitu, hanya saja ada satu hal yang saya dapatkan. Saya tiap hari Senin azab saya diringankan oleh Allah dengan Allah cucurkan rahmatnya bi'ataqati Thuwaibah. Karena sebab saya dulu ketika Muhammad lahir sallallahu alaihi wasallam, saya membebaskan budak saya yang bernama Thuwaibah. Ini hadis Bukhari nomor 5101. Makanya Al-Hafidz Al-Iraqi sampai membuat syair Pak. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu annahu fil jahimi mukhlada ata annahu fi kulli yaumil itsnaini yukhaffafu anhu al-'adzaba fama dhannu bil 'abdi alladhi ya kana tula umrihi masruran bi ahmada wa mata muwahhida. Paham sudah? Ini fokus banget kayaknya, paham dah. Mudah-mudahan bahasa Arab di luar kepala gitu. Jadi gini Pak, kata Al-Hafidz Iraqi,
Kalau yang kafir nih si Abu Lahab, dengan gembiranya kelahiran ponakannya, memang gembiranya Abu Lahab itu kan dia mengira besok bayi ini bakal bisa jadi apa istilahnya, penerus lah. Penerusnya Abu Lahab kan tokoh Pak. Jadi ketika yang lahir adalah laki-laki, ini bisa jadi penerus nih dari kalangan Quraisy, bisa jadi tokoh. Nggak taunya kan nanti kan bakal jadi musuh gitu ya. Tapi kan Abu Lahab nggak tahu gitu. Makanya dia girang gitu. Jadi kata Al-Hafidz Iraqi, kalau yang kafir saja, yang jelas-jelas di dalam Al-Quran Allah vonis dia masuk neraka selama-lamanya, itu ketika bergembira atas kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengekspresikan kegembiraannya memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah, mendapat keringanan azab. Bagaimana jika kegembiraan itu hadir dan bersemayam di dalam hati orang yang beriman dan percaya kepada beliau? Artinya, bayangkan akan sebesar apa ganjaran pahala dari Allah yang Allah akan berikan kepada mereka umat Nabi Muhammad yang mencintai dan bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nah, maka dua dalil ini, pertama ayat 58 surat Yunus, Allah juru kita gembira atas kelahiran Nabi. Hadis Bukhari tadi nomor 5101 dengan fakta bahwa Abu Lahab mendapat keringanan azab setiap hari Senin. Maka di bulan ini marilah kita bergembira atas bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW dengan cara masing-masing. Orang kan mengekspresikan kegembiraan beda-beda ya. Misalnya bapak dengan cara banyak menyantuni yatim, karena Nabi senang menyantuni yatim. Niatkan untuk mengikuti sunnah beliau. Ada yang lagi caranya memperbanyak baca sholawat, karena memang disuruh sama Nabi, diperintah sama Allah. Maka itu bagian dari ekspresi kegembiraan kita. Ada yang dengan puasa sunat Senin Kamis. Ada yang mungkin mengadakan perayaan Maulid, ya kan? Nah, itu bagian dari ekspresi saja. Jadi ya itulah perintahnya. Nah, maka kenapa saya bilang mencintai Nabi itu wajib, Pak? Karena hadisnya jelas. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Salah seorang di antara kalian tidak akan beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Jadi kalau harus diurutkan, Pak, Nabi Muhammad itu menempati urutan nomor 1 di dalam kelompok manusia dan nomor 2 setelah Allah. Jadi urutannya kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah langsung, baru orang tua yang ketiga, baru setelahnya di bawahnya pasangan, anak, turunan dan lain sebagainya. Itu wajib, wajib Pak, nggak ada tawar menawar, ini harga mati. Kok bisa begitu Ustaz? Yang paling gampang saja, misalnya surat Abasa Pak, bahwa nanti ketika kita di yaumil qiyamah, semua orang lari dari orang tuanya Pak. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, surat Abasa surat 80 dimulai dari ayat 34. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Kapan ini? Di padang mahsyar, Pak. Kita minta tolong sama ibu kita gak akan peduli. Walaupun di dunia kasih sayang seorang ibu tanpa batas, ntar di padang mahsyar semua mikirin diri sendiri. Anak lari ke ibunya, ke bapaknya minta tolong karena merasa takut amalnya kurang, pahalanya masih sedikit dan lain sebagainya. Gak ada yang peduli. Satu-satunya orang yang peduli siapa? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salah satunya kenapa kita harus mencintai beliau bahkan melebihi orang tua kita sendiri. Kenapa? Karena di saat-saat genting nanti di padang mahsyar, matahari tepat di mana posisinya saat itu? Tepat di atas kepala kita. Panas luar biasa. Nah, salah satunya yang akan peduli terhadap kita adalah baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak,
Nanti dia di alam barzakh, kan kita tahu dari kecil bahwa kita akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Pertanyaannya apa aja, Pak? Yang kita tahu dari kecil, man rabbuka, siapa Tuhanmu, ya kan? Man nabiyuka. Tapi Pak, ini di hadis Bukhari nomor 1338 atau 1338. Ternyata pertanyaan pertama Munkar Nakir di alam barzakh bukan man rabbuka. Ini hadisnya, hadis Bukhari nomor hadis 1338. Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi, seorang hamba ketika sudah diletakkan di alam barzakhnya, di dalam liang lahatnya, wa dhahaba ashabuhu, dan saudara, sanak famili, kerabat yang mengantarkan dia ke pemakaman atau istirahat terakhirnya sudah mulai pulang dan kembali, datanglah atahu malakan, datang dua malaikat. Kemudian malaikat itu akan bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan pertama itu yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir, apa pendapatmu tentang seorang pria yang bernama Muhammad ibni Abdullah? Kalau kita bisa jawab, fayaqul, maka orang yang beriman, di antaranya jamaah Masjid Al-Akhyar yang siang ini hadir, amin, itu akan menjawab. Apa jawabannya? Asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Kenapa Mbak? Ya terus? Ya Allahu Rabbi. Mbak, nanti dulu Mbak. Kalau mau bertanya nanti di akhir sesi. Nanti ada waktunya Mbak. Mbak. Ini hadis Mbak, hadis Sahih Bukhari. Saya menjelaskan kalam Nabi. Hadis. Nah, Mbak cuma pakai Quran doang. Mbak silakan. Tolong Pak keamanan. Tolong ya. Tolong ya. Nanti kalau Mbak mau interupsi ada waktunya. Ada waktunya di akhir. Oke, silakan Ibu di bawah Mbak. Silakan. Tar dulu Mbak. Ya, maka saya akan jelaskan dulu. Jangan begitu. Ada adabnya. Mbak kalau memang belum mengerti ilmu agama, tolong belajar dulu. Dalam Islam itu kan sumber ada dua, yang disepakati bahkan 4. Quran, hadis, ijma dan qiyas. Seluruh ulama dunia, hadis Bukhari itu semuanya sahih. Siapa yang bilang berbohong? Ya baik. Ya sudah. Kalau memang itu pendapat Anda silahkan. Kalau Anda tidak sesuai dengan kajian ini, silahkan Anda bisa keluar dari tempat ini ya Mbak ya. Loh, kalau Mbak dengarkan. Kalau orang tidak menerima hadis sahih, itu sama dengan tidak menerima Al-Quran Mbak. Kata Allah, mayyuti'illaha mayyuti'ar rasulah faqad ata Allah. Ya sudah, baik. Tolong ibu yang ada di belakang tolong dikondisikan. Mbak, waktu saya terbatas, Mbak, waktu saya terbatas. Saya di sini hanya mengisi dari panitia 30 menit, tidak lebih. Tolong hargai. Jangan seperti itu. Gimana? Apa yang salah dari kalimat saya? Dah, baik. Saya tidak akan meladeni Mbak. Baik, sekali lagi. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa hadis Bukhari nomor 1338. Pertanyaan pertama di dalam alam barzah yang akan dipertanyakan oleh malaikat Munkar wa Nakir adalah ma kunta taqul fi hadzal rajuli Muhammad. Apa yang akan kau katakan tentang seorang pria yang bernama Nabi Muhammad SAW? Jika seorang hamba itu menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hambanya Allah dan utusan Allah, maka dia akan dikatakan oleh malaikat tersebut, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Allah akan berikan tempat bagimu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting
bagi kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian di dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 80 yang tadi sempat saya singgung, may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah mentaati Allah. Maka di dalam ayat ini Allah jelas menjamin siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan selamat. Nah, yang menarik Bapak, Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Lahab itu kan menjadi surat yang Allah turunkan kepada Abu Lahab sebagai vonis. Nah, bahkan di surat Al-Lahab itu yang menjadi tersangka atau dalam tanda petik yang mendapatkan hukuman bukan hanya Abu Lahabnya, Pak, tapi istrinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Nah, begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar ini seperti kata kiasan lah. Kalau bahasa kita mungkin sekarang kompor lo gitu kan. Manas-manasin orang gitu kan. Dulu kan belum ada kompor, Mas. Dulu pakai kayu. Kenapa? Karena istrinya Abu Lahab yang bernama siapa ini? Istrinya Abu Lahab. Bukan Ibu Lahab. Ya, bukan Ibu Lahab. Ummu Jamil binti Harb. Nah, Ummu Jamil ini setiap hari di kota Mekah itu keliling kampung demi mengajak orang membenci Nabi. Setiap hari, Pak. Nah, maka di dalam ayat ini fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ini ada 3 penafsiran nanti, Pak. Jadi gini, penafsiran pertama ini saya kutip dari tafsir Imam Al-Baghawi, ya, bahwa di lehernya istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil ada serabut yang terpintal. Siksanya istrinya Abu Lahab itu ada silsilatun min hadid, ada rantai yang dililitkan di lehernya istrinya Abu Lahab. Kemudian rantai itu masuk, mohon maaf, dari mulutnya sampai kemudian keluar dari lubang duburnya yang sudah dipanaskan oleh api neraka. Itu yang dimaksud fi jidiha hablum mim masad. Penafsiran kedua, si istrinya Abu Lahab ini punya kalung, Pak. Punya kalung yang merupakan turunan atau warisan dari turun temurun nenek moyangnya yang seharusnya nggak boleh dijual dan harganya lumayan tinggi, mahal. Nah, maka dia punya inisiatif saat itu, la unfiqannaha fi adawati Muhammad. Ini kalung peninggalan nenek moyang saya yang bernilai dan berharga, saya jual demi untuk memusuhi Nabi Muhammad. Jadi maksudnya, kesimpulan dari ayat dan cerita, kan berarti Abu Lahab sama istrinya sehidup seneraka. Iya toh? Iya enggak? Berarti kan sehidup seneraka dia. Di dunianya sama-sama benci dengan Nabi, di akhiratnya sama-sama masuk neraka. Nah, merhatikan orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, dia akan mendapatkan malapetaka, bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua contohnya, Pak, orang yang membenci Nabi Muhammad siapa selain Abu Lahab yang terkenal? Sama-sama Abu depannya Abu Jahal. Nah, itu Allah singgung dalam surat Al-A'la surat 87 ayat dimulai dari ayat ke 5, Pak. Kalau 6 kalau tidak salah, atau di surat bukan Al-A'la, Al-Alaq, sorry. Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di surat Al-Alaq itu ada kalimat walladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita alladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Melarang siapa? Melarang seorang hamba yang ketika dia sedang melaksanakan sholat. Ini, Pak, simpel saja. Orang yang melarang ini adalah Abu Jahal. Orang yang dilarang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, kemudian di dalam hadis Sahih Muslim di nomor hadis 2797, ya, di dalam hadis 2797 tentang ayat tersebut. Jadi gini, kenapa ayat itu turun?
Ara'aital ladzi yanha, tidakkah kau melihat kepada seorang hamba yang melarang hamba lain melakukan sholat? Jadi Abu Jahal pernah membuat ultimatum. Kalau di antara kalian ada yang melihat Muhammad sholat, tolong beritahu saya. Karena saya akan injak dan patahkan batang lehernya. Itu ininya Abu Jahal. Tiba-tiba Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat. Fa'ata Rasulullah SAW wa huwa yusalli. Kemudian Abu Jahal mendatangi Nabi dan posisi Nabi sedang sholat, dan posisi Nabi persis sedang sujud. Apa kata si Abu Jahal? Saya datang liyata'a ala raqabatihi, saya akan injak batang lehernya Muhammad. Begitu Pak, nah, ini posisinya Pak. Ini hadis Muslim ya, 2797. Ketika Abu Jahal mendekat ke Nabi yang sedang sujud, itu tiba-tiba Abu Jahal melakukan gerakan seperti begini Pak. Ya. Jadi illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi wa yattaqi biyadaihi. Ketika Abu Jahal mendekat ke Nabi yang sedang sujud, tangannya tiba-tiba begini. Ditanya dan menjauh Abu Jahal, "Malak, kamu kenapa?" Faqala inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa haulan wa ajnihatan. Saya ketika mau mendekat ke Muhammad yang sedang sujud, tinggal satu langkah lagi saya akan menginjak batang lehernya. Tiba-tiba antara saya dengan Muhammad ada lubang besar. Khandaq itu lubang besar, parit yang berisikan api yang menyala-nyala Pak. Kemudian Nabi Muhammad SAW selesai melaksanakan sholat, Abu Jahal pergi kabur. Nabi bersabda, ya ini hadis Muslim 2797 nomornya, laudana minni, kalau Abu Jahal itu mendekat saja selangkah lagi dari diriku atau kepada diriku, lah tatofathul malaikatu udwan. Niscaya bahwa malaikat akan memotong bagian tubuhnya satu persatu. Jadi artinya Abu Jahal itu menjauh karena tiba-tiba dia melihat ada kobaran api dari lubang, sehingga dia menjauh dari posisi Nabi. Dan Nabi bersabda, kalau dia berani mendekat satu langkah lagi saja, maka dia akan tercabik-cabik dan tubuhnya akan terpotong-potong. Nah, itulah ayat tadi surat Al-Alaq surat 96, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Jadi karena dia melarang Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Jadi dari dua orang ini Pak, Abu Lahab dan Abu Jahal yang membenci Nabi begitu luar biasa, dan bahayanya malapetaka sampai dunia dan akhirat, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW itu akan mendapatkan yang membencinya akan mendapat malapetaka, dan yang mencintainya serta menghidupkan sunnahnya akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan jadi bulan Rabiul Awal ini perbanyak sholawat Pak. Terakhir sebagai oleh-oleh dari saya, satu hadis pesan, kalau memang Bapak merasa mencintai Nabi Muhammad SAW, buktikan dengan satu amalan ringan Pak. Apa amalan itu yang saya maksud? Doa setelah azan. Hafal? Allahumma rabba hadhihid da'watit tammah wassalatil ati Muhammadanil wasilah. Fokus di kalimat wasilah Pak. Jadi wasilah itu adalah sebuah makom, sebuah level, sebuah jabatan lah di surga yang hanya Allah berikan buat satu orang Pak. Ini hadis Muslim ya, nomor hadis 384. Jadi kata Nabi gini, idza sami'tumul muadzin, jika kamu mendengar muadzin mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqul, maka katakanlah persis seperti apa yang dia katakan. Maksudnya apa Pak? Jawab azan, Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar persis, kecuali dua, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dengan kalau salat subuh azan subuh as-salatu khairum minan naum. Jawabannya shadaqta wa bararta. Kalau hayya 'alas shalah falah, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Ketika azan sudah selesai, kata Nabi, tsumma shallu alayya,
kemudian bersolawatlah kepadaku. Ya, jadi habis selesai la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sholawat sekali Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus apa yang Nabi minta? Tsumma salullaha li alwasilah. Kemudian tolong, Nabi minta tolong Pak. Ini hadis Muslim nomor 384. Kemudian tolong mintakan kepada Allah supaya aku dapat al-wasilah. Makanya tadi kan doanya ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah kepada nabi kami Nabi Muhammad al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah, karena sesungguhnya wasilah itu adalah sebuah tempat di surga, la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang hanya diperuntukkan buat satu orang. Wa arju an akuna ana huwa. Nah di sini Pak, ya Allah, Nabi berharap, saya berharap betul saya yang dapat posisi al-wasilah itu di surga. Kenapa? Karena kalau dapat posisi al-wasilah di surga itu, semua permintaannya akan dikabulkan dan Nabi akan meminta sebanyak umatnya akan dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Nah, jadi ini yang minta tolong untuk supaya Nabi dapat al-wasilah siapa? Nabi sendiri Pak. Berarti minta tolongnya ke siapa? Ke kita. Masa Nabi udah minta tolong begitu kita nggak mau nolongin? Nabi udah minta supaya kita doain beliau dapat al-wasilah. Masa kita masih abai? Tunjukkan kalau memang kita cinta. Dan itu pun nggak gratis, nggak cuma-cuma. Faman sa'ala li al-wasilah, barang siapa yang memohonkan kepadaku atau untuk apa kepada Allah untukku al-wasilah, halat lahu syafa'ah, dia akan mendapat syafaat dariku. Jadi sudah Nabi minta tolong, itu pun gak cuma-cuma, Nabi tukar dengan syafaat. Maka tolong, mulai dari sekarang doa setelah adzan jangan diabaikan, karena itu permintaan khusus dari Nabi kepada umatnya, kepada kita, untuk mendoakan beliau mendapat al-wasilah. Makanya ada kalimat ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad dar sampai akhir. Nah, jadi itu ya salah satu langkah konkret, langkah nyata kalau kita memang benar-benar mengaku cinta Nabi. Doakan beliau mendapat al-wasilah itu setelah adzan. Ajarkan anak, istri, keluarga untuk supaya setelah adzan jangan pernah lagi mengabaikan doa setelah azan, karena ini permintaan langsung dari Rasul untuk mendoakan beliau. Mudah-mudahan dengan itu kita selamat dunia akhirat dan kelak mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari isi bulan Rabiul Awal ini dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, dengan memperbanyak menghidupkan sunnah beliau, dan terlebih tadi yang hadis saya sampaikan,